Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bom ikan dan jangkar perahu milik nelayan telah merusak ekosistem terumbu karang di Gili Nanggu, Lombok Barat. Padahal Gili Nanggu memiliki potensi wisata karena keindahan bawah lautnya. Nusa Tenggara Barat memiliki banyak pulau atau gili yang terkenal indah. Dua yang populer adalah Gili Trawangan dan Gili Menu. Namun, cobalah jelajahi Kabupaten Lombok Barat dan kunjungi Gili Nanggu. Pulau kecil di daerah Sekotong ini siap memanjakan wisatawan dengan segala pesonanya. Andalannya adalah hamparan pasir putih nan menggoda dengan alam bawah lautnya yang membuat pengunjung berdecak kagum. Ada beragam jenis satwa laut di perairan Gili Nanggu, mulai dari variasi ikan hingga terumbu karangnya. Semuanya cantik dan memukau. Tak heran, wisata bawah laut berkembang pesat di Gili Nanggu. Alami, ya bagus juga, nggak ada mancing dan nggak boleh mancing sini ya, walaupun saya suka mancing. Sayangnya, keindahan terumbu karang Gili Nanggu juga terancam. Masih banyak aktivitas nelayan yang merusak alam bawah laut. Karena kurang paham, mereka sembarangan melempar jangkar saat mendulang ikan. Akibatnya, terumbu karang pun rusak tersangkut jangkar. Lainnya adalah masih ditemukan nelayan bandel yang menggunakan bom ikan saat melaut. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sedikitnya ada 40 hingga 60% terumbu karang di perairannya yang rusak. Jika dibiarkan, rusaknya karang juga akan menurunkan jumlah ikan di perairan Lombok Barat. Rehabilitasi terumbu karang pun digiatkan dengan target pemulihan 3 tahun. Setelah kita konservasi ini, kita upayakan karang ini menjadi pulih. Nah, kita 3 tahun terakhir ini dengan sistem meja kita sudah melakukan transplantasi karang sebanyak 600 unit sudah kita pasang. Ya, alhamdulillah perkembangannya luar biasa, mendongkrak tingkat kerusakan karang menjadi sekarang tinggal 20%. Tak hanya pemerintah setempat, kesadaran menjaga habitat bawah laut juga muncul dari penduduk Sekotong. Tergabung dalam masyarakat pengawas kelautan dan perikanan, para pegiat lingkungan hidup ini mulai melakukan transplantasi karang. Mereka giat memperbaiki ekosistem terumbu karang, rumahnya para ikan. Karena terumbu karang yang sehat akan meningkatkan persediaan ikan laut yang juga menguntungkan nelayan. Sosialisasi pun gencar dilakukan di kalangan para pencari ikan. Masyarakat setempat juga membuat aturan tegas. Jika nelayan merusak lingkungan, ada sanksi yang menanti. Mulai dari merusak alat penangkap ikan hingga dikeluarkan dari desa. Dalam pariwisata, para pegiat lingkungan ini juga tak pernah lelah mengingatkan wisatawan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Caranya dengan tidak menginjak karang saat menyelam dan menjaga kebersihan pantai. Mudah-mudahan tahun demi tahun dan ke depan tahun ini juga saya harap lebih banyak pengunjung datang ke Gili Nanggu, namun memperhatikan apa larangan yang ada di setiap pulau atau awik-awik yang ada di pulau itu tersebut. Hingga awal 2016, transplantasi terumbu karang berhasil memperbaiki 20% kerusakan. Tujuan selanjutnya adalah mengenalkan ekowisata konservasi berbasis masyarakat. Keindahan alam, pantai dan bawah laut Gili Nanggu kini kian berpadu sempurna. Lingkungan sehat, pariwisata maju, hasilnya perekonomian penduduk lokal yang juga meningkat. Selamat datang di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Iya, Aris, memang ketika kita menikmati alam itu datang bersama dengan tanggung jawab juga untuk melestarikan atau menjaganya. Jangan sampai seperti tadi ya, masih banyak kita dapati bagaimana nelayan-nelayan ini menambang atau menangkap ikan secara liar menggunakan bom dan lain-lain. Iya, padahal Indonesia ini terkenal sekali dengan terumbu karang yang sangat beraneka ragam, bahkan dikenal sebagai Amazon of the Sea. Betul. Namun sayangnya 70% terumbu karang di Indonesia itu sudah rusak. Itu yang tidak kita inginkan ya. Itu yang tidak kita inginkan ya.